Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Bapak ya, Seni Budaya kelas 9. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang garis paranada. Nah, bagaimana menggunakan garis paranada mulai dari tanda kunci dan nama nada, sukat atau tanda birama. Pertama-tama, Bapak akan membahas apa itu garis paranada ya. Garis paranada adalah sebuah garis yang dipakai yang memiliki 5 garis yang berjarak sama dan diberi nomor urut 1 sampai 5. Sedangkan di antara garis itu disebut spasi. Otomatis ketika garisnya ada 5, spasinya akan diberi nomor 1 sampai 4. Notasi yang akan kita pakai atau gunakan akan digunakan dan diletakkan pada garis paranada atau diletakkan pada garis spasi paranada. Seperti garis yang gambar yang kalian lihat ini ya. Garis paranada memiliki 5 garis ya. Ada garis ke-1, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Ya, dan masing-masing garis itu berlaku memiliki dalamnya spasi. Ketika memiliki 5 garis, otomatis memiliki 4 spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Ini akan diletakkan notasi misalnya, nah ini not. Nah, dituliskan ini notasi contohnya. Yang penggunaan ini berlaku untuk semua bentuk tanda kunci. Nah, ini contoh notasinya. Contoh notasi yang terletak pada garis paranada. Garis 1 di spasi 1, ada di garis 2, ada di spasi 2, garis 3, spasi 3, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan contoh bagaimana penggunaan notasi pada garis paranada yang menggunakan garis bantu. Nah, ini garis bantu yang kedua dari bawah. Nah, ini garis bantu bawah. Nah, ini garis kedua, garis spasi bantu dan 2. Nah, ini garis batu yang di atas, tinggal menambahkan garis saja. Jadi untuk garis bantu atas itu untuk menambahkan not semakin tinggi. Kalau untuk garis bantu bawah akan menambahkan not semakin rendah ya. Jadi tergantung pemakaian nada atau tongkat nada atau kepala not nanti ya. Selanjutnya ada tanda kunci dan nama nada. Yang pertama ada tanda kunci G ya, atau clef G, kunci G. Nah, ini tandanya seperti itu, lihat. Nah, seperti huruf G ya, tapi untuk penggunaan kunci G. Nah, itu nada G. Nada G adalah patokan untuk penyebaran nada-nada selanjutnya dan nada-nada sebelumnya. Ini disebut dengan nada G, G1. Kalau kita sebarkan ke bawah, ini menjadi nada F1. Sebar ke bawah lagi, ini menjadi nada E1. Kalau kita urutkan dari bawah, ini dari C, dari garis bantu 1 bawah, kita urutkan seperti ini.
seperti ini. Penggunaan nama-nama nada ini disebut dengan nada C1 atau C aksen. Selanjutnya ini ada D aksen atau D1, ini E aksen, dan selanjutnya ini ada F aksen 1, selanjutnya ini ada G aksen 1. Ini patokan dari nada-nada yang menggunakan clef G atau tanda kunci G. Selanjutnya setelah G1 ini ada A1. Ini disebut dengan nama B1 aksen 1. Ini sudah terletak pada garis paranada ketiga, dia sudah menghadap ke bawah. Dan selanjutnya ini ada nada C lagi, tapi ini adalah C aksen 2. Selanjutnya ini ada nada D aksen 2. Ini nada E aksen 2. Nada F aksen 2, nada G aksen 2, nada A aksen 2, nada B aksen 2, dan C aksen 3. Dan begitu seterusnya sampai ke atas. Selanjutnya yang kedua itu clef F atau tanda kunci F. Tanda kunci F ini biasanya dipakai oleh instrumen-instrumen yang memiliki range suara rendah seperti bass, seperti tenor dan lain-lain. Pada tanda kunci F itu patokannya di sini. Ini adalah nada F. Nada F tanpa tanda aksen. Kalau kita urutkan dari bawah dan kita sebarkan ke bawah dan ke atas, ini seperti ini. Nama-nama pada tanda kunci F itu terdiri dari nada F besar, ini nada G besar, A besar, B besar, C kecil. Selanjutnya nada C kecil, ini nada D, nada E, dan ini nada F. Nada F ini patokan dari tanda kunci F. Selanjutnya kalau disebar ke atas ini menjadi nada G, nada A, nada B, nada C aksen 1, nada D, nada E aksen 1, dan ini nada F aksen 1. Ini nada C aksen 1 sudah masuk dalam antara tanda kunci F dengan tanda kunci G. Selanjutnya macam tanda kunci yang ketiga itu ada tanda kunci C atau clef C, yang saya akan menjelaskan dua buah tanda kunci C yang sering digunakan, yaitu clef C alto dan clef C tenor. Yang pertama itu clef C alto. Clef C alto itu berpatokan pada sini. Ini adalah nada C1 atau C aksen 1. Kalau kita sebar nadanya ke bawah dan ke atas, ini jadinya seperti ini. Ini merupakan nada C kecil. Dan selanjutnya ini nada D kecil, nada E kecil, nada F kecil, nada G kecil, nada A kecil, nada B kecil, dan ini patokan dari clef C. Ini ada C aksen 1 terletak pada garis paranada ketiga di tengah. Itu merupakan nada C aksen 1. Selanjutnya kalau disebar ke atas ini terdiri dari nada spasi ketiga, itu nada D aksen 1, nada E aksen 1, nada F aksen 1, nada G aksen 1, nada A aksen 1, nada B aksen 1, dan terakhir nada C aksen 2. Begitupun seterusnya sampai ke atas.
Di sini penggunaan clef C alto biasa digunakan oleh instrumen-instrumen yang di tengah, seperti instrumen-instrumen biola alto dan lain-lain. Macam tanda kunci clef C yang kedua itu clef C tenor. Clef C tenor itu digunakan ketika gunakan instrumen clef C agak lebih rendah. Patokan clef C tenor itu terletak pada garis para nada yang keempat. Itu disebut dengan nada C aksen 1. Selanjutnya kalau disebar ke atas dan ke bawah itu akan menjadi ini merupakan nada C kecil, dan selanjutnya D kecil, E kecil, F kecil, G kecil, A kecil, B kecil, dan selanjutnya C kecil aksen 1. Ini patokan dari clef C tenor. Ini merupakan nada C1. Kalau disebar ke atas itu menjadi nada D1, nada E2 aksen 1, nada F aksen 1, nada G aksen 1, nada A aksen 1, nada B aksen 1, dan terakhir nada C aksen 2. Begitupun seterusnya sampai ke atas. Selanjutnya adalah penggunaan tanda birama atau biasa kita sebut dengan sukat. Di sini penggunaan tanda birama adalah menurut Ponobanu, menurut Kamus Musik itu adalah sebuah ruas-ruas yang membagi kalimat lagu ke dalam ukuran-ukuran yang sama, yang ditandai dengan lambang hitungan atau bilangan tertentu. Namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan sebuah ritma, ritmis, yang berarti berirama. Jadi kalau disimpulkan, birama itu adalah sebuah aksen atau ketukan yang berulang-ulang secara teratur pada sebuah lagu. Fungsinya untuk menentukan irama. Selanjutnya, irama itu berkaitan dengan ritme atau ketukan pada setiap bar yang mempunyai jarak waktu yang konstan. Selanjutnya saya akan mencontohkan contoh tanda birama, contoh sukat yang paling kecil. Misalnya ini ada 2/4, memiliki pengertian itu 2 buah not 1/4, artinya seperti ini. Berlaku ini 2 buah not 1/4. Berbeda lagi nanti dengan sukat 3/4, ini memiliki 3 buah not 1/4. Not 1/4 ini artinya kalau memiliki nilai 3 ketuk, artinya kalau 2/4 itu 2 ketuk dalam satu birama, 3/4 itu 3 ketuk dalam satu birama, yang masing-masing ketuk itu diwakilkan oleh not 1/4. Selanjutnya misalnya 3/8, ini hitungannya berbeda lagi. 3/8 kita hitung tetap dengan 3 ketuk, tapi masing-masing ketukan itu diwakilkan oleh 1 buah not 1/8. Artinya dia dalam satu birama memiliki 3 buah not 1/8. Dan yang tidak asing kita dengar ini sukat 4/4. Sukat 4/4 masing-masing dia memiliki 4 ketuk. 4 ketuk yang masing-masing 4 ketuk itu adalah nada 1/4 atau nada 1 ketuk. Artinya dia memiliki 4 buah not 1/4. Dan pengembangannya lagi nanti ini adalah 5/4. Artinya dia memiliki 5 buah nada 1/4. Dan selanjutnya ada 6/8. Ini 6/8 merupakan pengembangan dari 3/8. 6/8 itu merupakan artinya dia memiliki 6 buah nada. 6 buah nada 1/8. Durasinya ini bisa kita hitung 2 ketuk atau 1 ketuk 1/8, tergantung tempo yang kita gunakan nanti. 6/8 dikembangkan lagi nanti menjadi 7/8. 7/8 itu artinya
7 buah not 1/8 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kalau dikembangkan lagi 7/8 bisa menjadi 12/8 seperti ini jadinya. Hitungan-hitungannya pun berbeda-beda tergantung tempo. Misalnya 7/8 bisa kita hitung dia menjadi 2,5 ketuk atau menjadi 7 ketuk. Sama dengan 6/8 bisa jadi 2 ketuk atau menjadi 6 ketuk. Dan selanjutnya nada sukat 12/8 biasanya kita hitung dengan 4 ketuk. Masing-masing ketuk itu memiliki triol, biasanya seperti itu. Ada juga yang menghitung 12/8 ini dengan 12 ketuk juga, tergantung kebutuhan dan tergantung tempo yang digunakan oleh komposer atau komponis yang menciptakan karya. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.